Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang kurva normal. Kalau kemarin teman-teman sudah belajar tentang bagaimana sih ciri-ciri dari kurva normal, kemudian seberapa luas wilayahnya dari kurva normal itu sendiri, kemudian satuan apa yang digunakan dalam kurva normal tersebut. Jadi hari ini kita akan ada dua materi besar, yaitu bagaimana membaca tabel kurva normal dan bagaimana sih penggunaannya. Kalau kemarin tuh kita baru sekedar kurvanya, bentuk kurva normalnya dan pembagian wilayahnya atau luas daerahnya. Nah, di kurva normal ini ternyata ada nih yang namanya tabel kurva normal. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana cara membaca tabel kurva normal dan bagaimana penggunaannya. Jadi nanti videonya akan saya pisah menjadi dua. Yang pertama itu kita akan belajar tentang membaca tabel kurva normal. Kita masuk ya. Nah, cara membaca tabel kurva normal, sebelumnya kita harus tahu dulu nih tabel kurva normal ini digunakan untuk apa sih sebenarnya. Tabel kurva normal ini kita gunakan untuk mempermudah kita dalam menentukan luas daerah kurva normal dalam bentuk persen. Kalau kemarin masih ingat bahwa kurva normal itu dibagi menjadi 6 wilayah dan 6 wilayah itu ada presentasinya masing-masing. Nah, tabel kurva normal ini akan lebih detail lagi pembagian luas daerah kurvanya menjadi persen, yang nanti gunanya agar kita lebih mudah dalam menjawab soal atau kebutuhan menjawab pertanyaan penelitian. Jadi nanti kita tinggal menggunakan tabelnya, maka kita sudah tahu berapa persen sih luas wilayah daerah kurva normal yang ditanyakan oleh soal. Nah, tabel kurva normal ini hanya dapat digunakan apabila kita sudah mengetahui nilai z-score-nya, yaitu z-score. Teman-teman kemarin sudah belajar bagaimana mencarinya. Nah, z-score ini adalah nilai yang menunjukkan seberapa jauh sih suatu angka atau skor atau nilai itu menyimpang dari nilai min dalam satuan SD-nya, dalam satuan standar deviasi. Jadi umpamanya di dalam satu kelas rata-rata nilainya adalah 50. Nah, si A siswa tersebut di dalam kelas tersebut ternyata dapat nilainya tuh 70. Maka dia kan menyimpang atau nilainya itu tidak sama dengan nilai rata-rata kelas. Kalau rata-rata 50 dan nilai si A 70, maka simpangan nilainya adalah positif 20. Nanti tinggal kita cari SD-nya. Jadi si A ini satuan SD-nya atau z-score-nya itu berapa sih kalau nilai dia itu menyimpang 20 poin dari rata-rata kelas. Jadi nanti sebelum teman-teman menggunakan tabel kurva normal, teman-teman bisa harus tahu nilai z-score-nya terlebih dahulu. Nah, ini adalah gambaran dari tabel kurva normal. Nah, nanti tabel ini sudah akan saya lampirkan pada e-learning. Nanti akan saya lampirkan PDF khusus tabel kurva normal. Jadi ini nanti angka-angkanya. Jadi ketika nanti teman-teman sudah mempunyai nilai SD umpamanya 1,65. Nah, berapa sih luas wilayah dari 1,65 itu kalau di dalam kurva berapa persen sih? Nah, itu teman-teman tinggal lihat Z ini, kita lihat ke bawah dulu, 1,6-nya itu ke bawah, 1,65, 5-nya baru kita cari yang ke kanan, kolom sebelah kanan. Jadi nanti teman-teman tinggal tarik 1,6 ini ke kanan sampai dia sampai ke angka 5 kalau ke atas. Nah, perhatikan di sini di angka 0,4505. Nah, ini dikalikan 100%. Nanti akan jadi persentase.
Jadi nanti akan jadi 45,05%. Ini nih lebih jelasnya. Ini adalah cara membaca tabel kurva normal. Nah, contohnya apabila teman-teman punya nilai Z-score itu positif 1,25 SD. Maka teman-teman bisa melihat kolom Z ini ke bawah turun dulu 1,2. Nanti melihat angka kedua belakang koma yaitu 5 itu lihat dari kolom atas ini ke kanan. Jadi nanti teman-teman tinggal mencari garis pertemuan antara 1,2 ke kanan dan 5 ini turun ke bawah, maka didapatkan angka 0,944. 0,944 itu kan belum bentuk persentase, maka dikalikan 100%, maka angkanya menjadi 39,44%. Artinya 39,44% ini merupakan luas daerah kurva normal di sebelah kanan min. Karena SD-nya bertanda positif, dia ke kanan karena nilai SD-nya positif. Lupa ya. Nah, ini contoh untuk apabila nilai Z-score-nya itu minus atau negatif. Ini Z-score-nya negatif 1,25. Sama, teman-teman cari dulu nilai Z ke bawah 1,2-nya dulu, baru 5-nya di atas. Ini titik pertemuannya sama di 0,3944. Dikali 100, maka presentasinya jadi 39,44%. Artinya 39,44% ini merupakan luas wilayah daerah kurva nol di sebelah kiri min karena SD bertanda negatif. Ini teman-teman yang harus diperhatikan secara cermat karena nanti tanda positif dan negatif itu akan berpengaruh pada perhitungan selanjutnya. Nah, pada tabel kurva normal ini teman-teman hanya cukup memiliki satu tabel ini karena kurva normal itu bentuknya simetris, jadi di sisi kanan kurva dan sisi kiri kurva itu besaran angka persentasenya sama. Yang membedakan hanya nilai positif dan negatifnya. Apabila dia berada di sisi kanan min maka positif, apabila di sisi kiri min maka dia negatif. Sehingga kita hanya memerlukan satu tabel kurva normal angka-angka seperti ini. Kita tidak perlu dua tabel yang di sini menunjukkan positif satu dan negatif satu, tidak. Kita hanya perlu satu tabel. Yang penting nanti teman-teman memperhatikan arahnya dia positif atau negatif, karena kalau nanti dari tabel kurva normal kemudian teman-teman memasukkan ke dalam kurva normal, teman-teman harus tahu nih presentasinya itu dia di kanan kurva atau di kiri kurva, seperti itu. Begitu cara membaca tabel kurva normal. Setelah ini saya akan melanjutkan ke penggunaan tabel kurva normal ini ke dalam soal. Terima kasih.